Mateo Jubelio S kalau di Majus Berkarya. Itu singkatannya Majus, S-nya itu apa nih? Sasandu, single, saudagar kaya, Single. atau apa ini? Kalau single nanti udah harus cedok kapok gitu. Jadi apa 1 bulan setelah pulang, aku buat konten sama Majus Katolik di Lourdes kan. Jadi aku ya ke sana buat konten. Ternyata di komennya tuh ada banyak followers yang kayak pernah ngalamin penyembuhan di sana. Kan banyak anak muda yang mau jadi konten kreator kayak yang tadi. Itu menghasilkan nggak sih? Halo MK Surabaya, jumpa lagi di konten Jagongan Bareng. Perkenalkan sebelumnya saya Aldo dari Surabaya, Paroki Santo Yakobus. Nah, di kesempatan yang kali ini kita kedatangan satu influencer, businessman, eh konten kreator Katolik yang sangat menginspirasi. Perkenalkan, ini dari Majus Katolik. Halo teman-teman OMK Surabaya dan dimanapun kalian berada. Kenalin aku Mateo, aku adalah salah satu pembuat dan juga pembuat konten untuk Katolik dan juga Indonesia. Sekarang aku membuat konten Majus Berkarya sama Majus Katolik. Mungkin sedikit background ya. Aku tuh sebetulnya bukan dari Surabaya teman-teman ya. Jadi aku jauh-jauh nih ke sini untuk bikin podcast bareng sama teman-teman di OMK Surabaya. Aku sebetulnya dari Tangerang di Banten. Parokiku adalah Santa Helena, Paroki Curug di Limau Karawaci. Nggak tahu ya Do ya. Mampir dong kapan-kapan dong. Ya, jadi kegiatanku sekarang sih lebih fokus untuk membuat konten, terutama konten-konten Katolik untuk pelayanan tentunya. Dan puji Tuhan kami juga nggak berdiri sendiri, ada beberapa temanku di sini juga ada tim aku sebetulnya. Sini ada Sixtus yang juga datang. Kemudian selain aku buat konten, aku juga sebetulnya lagi merintis bisnis. Dan puji Tuhan saat ini sudah berjalan 1 tahun, baru beberapa minggu lalu buka toko di dekat rumah. Dan puji Tuhan maksudnya banyak berkat yang aku alami selama membuat konten-konten ini. Dan tentunya banyak perjalanan yang aku mau ceritain hari ini sih tentang itu. Nanti kita korek lagi. Boleh. Nah, berarti kan ada 2 channel tuh, ada Majus Berkarya, Majus Katolik. Majus ini apa sih? Kalau aku sempet riset ya, Mateo Jubelio S kalau di Majus Berkarya. Itu singkatannya Majus, S-nya itu apa nih? Sasandu, single, saudagar kaya, atau apa ini? Kalau single nanti udah harus cedok kapok gitu. Jadi Majus itu sebetulnya singkatan dari namaku, betul, akronim. Jadi memang kepikirannya tuh awalnya bikin nama yang menarik, apa ya kira-kira yang maksudnya orang tuh bisa mudah ingat gitu. Karena kalau mau bikin konten itu kita harus buat sebuah nama atau jargon yang kayak orang tuh gampang inget gitu loh. Jadi aku bikin kayak Majus kayak boleh juga nih. Dulu sebenarnya namanya Maju, nggak pakai S ya. Karena aku pikir kayak Majus, bener. Majus tuh kayak terlalu rohani gitu. Tapi mamaku ngomong waktu itu, Mateo, kamu kok nama kayak PT sih? Maju gitu. Maju Berkarya. Oh iya juga ya, jelek juga ya. Udah kayak di pelang-pelang toko gitu ya. Nah jadi kepikiran, oh iya boleh juga deh masuk ke Majus Berkarya. Dan itu memang akronim dari nama Mateo Jubileo Singgih. Oh, Singgi. Nah, Singgi ya, bukan single. Jadi Singgi itu nama keluarga papaku karena aku sebenarnya keturunan orang Kudus ya di surga gitu. Keturunan Bukan. Yesus. Kudus di Jawa Tengah gitu. Jadi itu kalau lebih singkat cerita kenapa aku pakai nama Majus Katolik, Majus Berkarya dan seterusnya. Waktu ganti Majus dari Maju jadi Majus itu langsung muncul Majus Katolik apa semuanya barengan start bareng? Oh, itu ceritanya cukup panjang sejujurnya. Tapi Maju itu kan awalnya aku bikin tuh karena memang dulu tuh aku ambil jurusan DKV. DKV tuh desain komunikasi visual. Itu jurusan ngebuat kayak logo, branding gitu-gitu. Karena aku emang dulu jurusannya itu. Dulu aku memang kuliah, fokus ke sana, dan diajarin lah tentang desain dan segala macam intinya. Terus kepikiran untuk bikin nama branding itu, terus sambil jalan, mungkin aku sambil ceritain aja kali ya, gimana aku bikin konten kali ya. Boleh. Sekarang nyambung aja ya. Jadi awalnya aku tuh gak ada ide atau gak ada tujuan untuk jadi konten kreator dalam hidup.
kepikiran kayak ambil jurusan desain grafis, ya udah kayak bakal kerja di korporat atau kerja di agency dan kerjanya cuma ngedesain aja tiap hari gitu. Dan itu kayak udah kebayang, oh iya akan kesini arahnya. Ternyata tengah jalan Tuhan punya rencana lain. Jadi waktu itu aku udah semester 8 nih, udah terakhir banget, udah mau lulus. Aku lagi magang, terus aku magangnya di sebuah perusahaan korporat. Waktu itu aku pikir kayak pengen coba ngalamin kerja di kantor, terus ngedesain tiap hari gitu, kayak gimana rasanya. Singkat cerita, nggak seenak itu. Karena kayak setiap hari ke kantor, terus kerjaannya tuh, aku waktu itu di bidang furniture. Jadi setiap hari aku harus ngebikin desain, ini kayak contoh nih meja ini, dibikin promosi meja ini, promosi apa-apa-apa gitu kan. Dibikin Instagram post, Instagram story, bikin konten dan segala macam. Tapi aku bersyukurnya di sana, aku tuh akhirnya belajar untuk eksperimen bikin-bikin konten TikTok, Instagram Reels, dan sebagainya. Singkat cerita, waktu itu aku lagi di rumah, lagi masih pulang dari kerja, terus lagi scrolling di Instagram nih, ketemu sama satu konten yang menarik banget. Bahkan aku tuh sampai nonton sampai habis ngulang lagi, karena sebagus itu. Nah, coba lu, coba tebak ya, Dok. Ini kita nggak ada ide nih. Aduh, hasilnya nggak tahu nih, tapi kita coba tebak ya. Konten kreator ini tuh dia dari luar negeri dan dia punya tagline adalah That's 1 minute, see you tomorrow. Oke. Mas Daily. Yes, betul, betul. Gak set up ya, gak Host set itu up. riset Gak ya. set up. Jadi host itu riset. Jadi benar-benar jadi Nas Daily itu apa inspirator aku. Aku waktu itu ngeliat konten dia di Instagram dan benar-benar kayak menarik banget gitu. Cuman 1 menit tapi kayak langsung dapat informasi yang benar-benar daging banget gitu. Dan dia ngebahas lebih kayak tentang manusia. Makanya Nas itu kan Nas bahasa Arab tuh artinya manusia gitu. Dia bikin tiap hari. Komitmen dia tuh waktu itu bikin satu video satu hari selama 1.000 hari. Jadi dibayangin kayak 3 tahun langsung jadi dan nggak ada yang bolong gitu. Itu komitmen dia. Terus aku pikir kayak kalau dia bisa kenapa nggak coba gitu. Kayak ada keinginan. Karena aku udah bisa ngedit, aku udah bisa bikin konten, tinggal latihan ngomong depan kamera aja kayak udah bisa deh gitu. Jadi ya udah nggak ada persiapan apapun langsung aja coba gitu. Awalnya pun juga bukan ngomongin tentang Indonesia atau Katolik. Dulu tuh aku mulai dengan bikin konten-konten motivasi. Waktu itu aku pikir kayak teman-temanku di sana banyak yang udah mulai pusing pikirin kerja, aduh masa depan gimana gitu kan. Aku jadi pikir, coba bikin konten-konten motivasi bu ya teman-temanku nih, siapa tahu terdorong sedikit lah. Dan ada sih beberapa komen yang maksudnya mendukung, dan sambil berjalan, ini masuk nih, Maju Berkarya nih. Sebentar. Oke. Sebelum itu, kalau orang awal-awal kan banyak nih orang muda yang mau jadi konten kreator ini kelihatannya job-job apa ya yang impian banget, YouTuber, konten kreator, bla Iya. bla bla. Nah, itu awal mula sebelum Majus itu kesulitannya apa? Nggak ada kesulitan. Lempeng. Sebelum masuk ke Maju Berkarya nih, Iya. dulu tuh memang aku nggak ada kepikiran buat bikin YouTube channel awalnya, atau kayak bikin konten. Tapi aku emang suka edit. Dulu aku emang suka ngedit video dan segala macem. Dulu pernah juga kerja di editor dan segalanya gitu. Jadi emang awalnya gak ada kepikiran ke sana, tapi ya baik lagi ke cerita tadi, masuknya pelan-pelan dan gak sengaja gitu. Oh, coba-coba. Nyoba-nyoba bener, jadi dari keisengan tiba-tiba malah keterusan sampai sekarang gitu. Oke. Terus yang Majus ini gimana? Lanjut lagi ya. Dari Maju Berkarya ini, sebetulnya mulai masuk ke konten Indonesia itu pas aku sama keluarga mau ke Pontianak. Ini 2022 ya, 2 tahun lalu. Bulan April. Itu mulai pertama kali. Masih baru, iya. Jadi waktu itu keluarga ngajak untuk ke Pontianak untuk Paskah. Untuk apa namanya? Kita sih sebenarnya nggak punya keluarga di sana. Cuman emang suka jalan-jalan keluargaku. Kemudian kepikiran ke sana. Nah, singkat cerita, sebetulnya kita mau ke sana udah ada hambatan. Kenapa? 2 minggu sebelum tuh kita divaksin booster. Tapi setelah di booster besokannya kita malah kena COVID. Jadi kayak boosternya buat apa sebenarnya dari awal. Jadi kita karantina 2 minggu, sempat agak takut apakah bisa ke Pontianak. Dan puji Tuhan sih beberapa hari sebelum udah siap, kita berangkat dan nggak ada persiapan buat bikin konten. Di sana tuh cuman mikir, oh jalan-jalan aja dan kayak melihat Pontianak, soalnya aku belum pernah. Berarti nggak bawa apa-apa dong, nggak bawa alat-alat apa gitu. Kalau konten kreator kan biasa Udah siap ya? ada kamera, ada Sebetulnya udah jaga-jaga gitu. Oh, Karena kayak udah punya apa namanya ide, mungkin akan bikin cuman kayak maksudnya untuk skripnya terus mau kemana tuh belum tahu. Cuman aku emang suka bawa kamera, suka foto-foto juga kan. Jadi aku bawa. Sampai di sana
kita pergi dan diajak ke Tugu Katulistiwa. Nah, ini ada di Pontianak tuh, dia tuh yang membagi bumi jadi 2 bagian gitu kan. 0 derajat. Nah, terus kayak ngeliat, kayak ini tempatnya menarik tapi kayak nggak ada yang bahas gitu. Jadi aku pikir, coba deh, mungkin ini momen yang tepat untuk mencoba bikin konten Majus berkarya ini. Aku pun juga spontan langsung nyari di internet kayak informasi segalanya, kemudian ngobrol sama orang di sana, langsung aja edit. Pulang di hotel, langsung edit aja. Nah itu berarti di tempat dulu baru googling. Bener. Iya, Wow. jadi langsung nyampe, langsung buka HP, nyari-nyari apa-apa, langsung udah bikin scriptnya selesai. Sampai rumah, langsung edit. Oh sorry, bukan di rumah, di hotel waktu itu. Jadi pulang. Besokannya, aku udah posting itu jam 9 malam. Emang agak random sih postingnya juga. Tapi tiba-tiba pas lagi jalan ke tempat lain, HP itu tiba mulai rame. Mulai kayak komen-komen-komen. Nah kayak, oh apa ini jajan viral ya? Terus pas Apa ini? ngeliat, itu si Tugu Instagram apa TikTok? di TikTok waktu itu TikTok. postingnya. Dan ternyata konten Tugu Katulistiwa itu tuh viral. Dan kayak awalnya itu pertama kali aku ngalamin, waktu itu followers tuh masih cuma 20-an. Dan apa namanya, kontennya itu tiba-tiba yang nonton ada 5 ribuan gitu. Kan banyak banget gitu, kaget kan. Terus berlanjut sampai akhirnya setiap kali aku kalau misalkan diajak orang tua untuk kayak jalan-jalan, aku ambil kesempatan itu untuk kayak juga bikin, tapi nggak cuma liburan doang, supaya aku bisa dapat sesuatu dan maksudnya juga sambil menikmatin liburannya gitu. Oke, berarti Majus berkarya ini tentang bahas yang Indonesia, Yes, budaya, travel gitu. betul. Terus kalau tadi ada Majus Katolik itu mulai kapan? Majus Katolik nih ya. Jadi Majus Berkarya itu kan aku dari 2022 ya, bulan Iya. April. Majus Katolik itu sebetulnya setahun setelah. Jadi Oh, tahun lalu, bulan April. tahun lalu kita baru ketemu. Kita kan ketemu kan Juli, Juli Agustus. kan. Nah, ini April. Oh, Jadi sebetulnya awal kepikiran bikin Majus Katolik itu juga nggak sengaja, nggak kepikiran untuk bikin konten Katolik malah. Karena waktu aku buat Majus Berkarya, sampai sekarang, video yang paling viral itu adalah tentang patung Yesus di Toraja. di Majus berkarya tuh. Iya, di Oh, TikTok. Kalau nggak salah sekarang udah 16 juta yang nonton. Dan di situ kayak membuatku kayak, what? oh. Konten kayak gini, konten tentang Tuhan Yesus aja tuh bisa viral. Maksudnya kayak, kenapa nggak coba dibikinin lebih serius dan maksudnya siapa tahu bisa menginspirasi orang Indonesia atau orang Katolik terutama gitu kan. Jadi terpikir aku juga buat konten tentang tangga Santo Yusuf di Amerika, itu juga viral. Kemudian kayak berbagai, oh salah satunya ini Kapel Saint John Paul yang di Pakuwon. Oh, Itu juga viral sampai 300 ribu yang nonton. Iya. Dan itu awalnya juga nggak ada ide untuk kolaborasi, tiba-tiba di kontak sama mereka, oh kontennya bagus, boleh collab gak gitu. Ya sudah. Jadi sekalian membantu gitu kan. Jadi yang terpikir, ini viral juga ya. nah, di situ tuh. Youth Center ya. Youth Center ya. Jadi dari situ awalnya terpikir kayak coba kalau Majus Berkarya ini kan udah agak kecampur ya. Maksudnya kayak audiens dan juga umurnya segala. Kenapa nggak coba bikin konten yang buat memang wadahnya orang Katolik gitu. Jadi gue pikir kayak gitu. Akhirnya terpikir untuk coba kali ini cari tim gitu, nggak cuma sendiri. Oh, Jadi kita mulai Majus Katolik itu berempat. Majus berkarya sendiri. Majus Berkarya sendiri. Oh, ini Majus Katolik ini berempat. Sekarang kita udah bertujuh dan nambah. Tujuh. Yes. Jadi empat ini ada Sixtus, ada Rara, Andrea, sama aku. Kami berempat ini sebetulnya kenal di kegiatan anak muda juga, OMK. OMK. Namanya Antioquia. Kegiatan anak muda untuk SMA gitu. Kita waktu itu satu tim, kemudian kayak aku lihat, coba deh untuk ngajak. Maksudnya ini udah ada wadahnya nih anak muda yang suka dengan kekatolikan untuk coba bikin konten bareng gitu kan. Jadi udah dapat frekuensinya nih. Jadi lebih enak mulainya. Kita mulai pun juga aku juga ngajaknya kayak mau gak bikin konten bareng gitu. Walaupun mereka belum punya pengalaman ngedit kah atau bikin script gitu. Tapi kita belajar bareng. Aku ajarin apa yang aku tahu dan mereka juga sambil belajar, sambil berkembang, dan puji Tuhan sekarang kita udah 50 berapa? 55 ribu followers di Instagram dalam 1 tahun. Oh, Sangat cepat, jujur nggak nyangka. OMK Surabaya viral. Jadi bersyukur banget ternyata dengan membuat Majus Katolik ini nggak cuman kita fokus untuk apa ya, membanggakan, tapi ternyata tuh penonton kita juga ada yang membagikan cerita gitu, pengalaman mungkin mujizat kah atau
pengalaman yang mungkin menyentuh dengan kehadiran Tuhan atau Bunda Maria atau siapapun itu. Dan itu ya aku bisa bilang jadi kayak wadah buat mereka juga mencurahkan pengalaman dan mereka punya cerita gitu. Nah, selama mulai April yang Majus Katolik atau 2 tahun lalu yang Majus Berkarya, konten yang paling diminati ini apa aja nih? Yang tadi di itu, yang patung Yesus memberkati atau Hmm. apa ada lainnya? Kalau di Instagramnya Majus Berkarya itu kalau nggak salah ya, aku juga udah agak lama ya. Tapi waktu itu tentang Indonesia kalau nggak salah kontennya waktu itu pesawat B.J. Habibie pernah ada yang viral juga waktu itu. Aku kira pesawat jatuh. Jadi itu sih yang Majus Berkarya. Kalau Majus Katolik, aku juga sempet waktu itu karena kita ketemu juga kan di Portugal. Nah, di situ momen untuk juga buat banyak konten tentang kekatolikan. Oh, iya. Karena kan pusat itu kan di Ya. Eropa. Jadi banyak tempat wisata, ziarah gereja yang maksudnya bersejarah banget. Sampai sekarang yang paling viral di Majus Katolik itu konten patung Bunda Maria yang kulitnya hitam. Black Madonna. Oh, Pernah memang. dengar nggak tapi? Di Surabaya kalau nggak salah ada replikanya. Oh serius? Ada, Oh itu yang ada. kayak Di Jeligu apa di mana gitu. iya iya iya. Yang Kayak pernah. hitam emas itu ya? Iya. Tapi ini beda lagi, ini yang versi Spanyol. Oh, nggak tahu. Ya pokoknya ada versi deh. Pokoknya yang di Barcelona dia, di kota Montserrat namanya. Nah itu kayak bukit dan juga kayak ada apa namanya seminari, monasteri yang bagus banget. Kalau misalkan teman-teman bisa kesana tuh bagus banget sih. Tuh dikunjungin. Berarti ini baru setahun tuh. Dalam nggak sampai setahun tuh. Kontennya? Iya. Iya bisa dibilang belum. Kan waktu itu bikinnya bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi Oh. belum setahun. Tapi udah sampai 1,5 juta yang nonton. Gitu. Kalau ya selama konten nih yang paling berkesan mungkin dinampaki Tuhan Yesus menampakkan diri ke Mateo. Mungkin ada yang berkesan atau dari komen-komennya atau apa gitu. Banyak sih sebetulnya Majlis Katolik itu membawa aku juga, terutama waktu acara ikut ini ya, Anak Muda Sedunia World Youth Day di Portugal itu sangat berkesan sih. Karena dari dulu tuh nggak pernah kepikiran untuk bisa ikut acara itu. Tapi sebenarnya di keluargaku tuh udah ada yang pernah. Mamaku pernah ikut yang di Perancis tahun 97. Terus ada sepupuku yang pernah ikut di Toronto 2000-an awal gitu. Ternyata keluargaku ada beberapa yang pernah ikut. Cuman aku baru dapet kesempatannya sekarang gitu. Sekarang dan berikutnya ya. Amin. Korea ya, kita nabung. Majlis Katolik kita bisa ke Korea ya guys. Jadi apa namanya, banyak berkat, terutama melihat di World Youth Day itu kan nggak cuman ngumpul doang toh. Maksudnya kita live in, terus kita juga kenalan sama berbagai orang, anak muda terutama, dan kegiatan-kegiatan mereka. Itu juga membuka wawasan untuk kayak gimana bisa merangkul, bisa dibilang kayak cara-cara untuk merangkul anak muda gitu lah. Dan itu menginspirasi buat aku juga untuk gimana caranya bisa kita saling mengenal satu sama lain dengan gaya anak muda gitu loh. Jadi nggak kaku ibaratnya. Terus kalau pengalaman spiritual, Boleh. Fatima enggak. saat ini sih kalau penyembuhan dan segalanya sih aku belum yang kayak ngalamin secara kayak drastis gitu loh, kayak mengubah hidup banget gitu, enggak sih. Cuman ya aku merasa dengan kayak membuat pelayanan-pelayanan ini tuh aku juga mulai berkolaborasi dengan berbagai konten kreator Katolik di Indonesia gitu. Kayak kemarin yang pernah diundang siapa? Jennifer ya? Iya, Si Jen. Kemudian ada Aku Tahu Imanku juga pernah. Kayak dari sini ya? Surabaya nggak sih? Iya, Surabaya. Iya, iya, iya. Ati kan? Iya. Iya, itu juga. Jadi ternyata di sini tuh banyak perkembangan dan sebenarnya harus bisa didorong nih supaya kita bisa membuat mungkin komunitas influencer Katolik itu akan menarik sih menurut aku. Gitu kan. Amin. Bakal seru sih. Kita bisa bikin kegiatan bersama dan siapa tahu maksudnya bisa mengangkat gitu. Jadi lebih ke sana. Tadi sempat disinggung nih, gimana tipsnya menjangkau anak muda ya secara lebih cara anak muda mungkin ada tipsnya karena kita di sini kan juga OMK Surabaya pengen rangkul banyak OMK nih. Yes.
Lewat Aku konten atau lewat apa? lewat konten. Aku sendiri sebetulnya nggak expert banget di bidang ini sejujurnya. Iya kan? Maksudnya kita sama-sama belajar lah. Ya, belajar. Ya, yang aku tahu sih pengalaman dengan membuat aku punya kelebihan adalah dibuat dalam bentuk cerita konten gitu. Mungkin ada yang lebih cocok misalkan pelayanan langsung atau gimana. Tapi kalau aku ya yang aku fokusin buat konten yang buat anak muda tuh sekurangnya tahulah tentang kekatolikan dengan cara yang menarik gitu. Hmm. Kalau aku sendiri kayak bikin tempat ziarah atau misalkan ke gereja mana yang kayak mungkin dibuat kayak jalan-jalan gitu loh. Jadi kayak mereka yang nonton tuh juga nggak bosen dan nggak merasa kayak penat gitu kayak nonton tentang kerohanian. Dibikinnya kayak oh ini tempat yang bisa kamu kunjungi nih buat misalkan mau kerjanya kemana gitu. Jadi kayak oh ide baru gitu. Kemudian juga dengan aku punya alat musik sasandu yang aku mainkan itu juga membawa berkat karena memang alatnya unik banget dan aku bisa main lagu-lagu rohani dengan itu. Jadi sekalian melestarikan juga menginspirasi untuk kayak lagu-lagu rohani yang bisa dimainkan sama alat yang sangat unik ini dan sebagainya. Nggak salah ada yang nyambut paus nyanyi muter lagu berapa kali itu. Iya, jadi sekarang aku lagi ada misi untuk memainkan sasandu ini setiap minggu sebelum kedatangan Bapak Paus gitu. Semoga guys, semoga bisa main depan Bapak Paus langsung ya. Jadi setiap minggu aku mainin lagu-lagu rohani yang di tempat yang berbeda-beda. Mungkin nanti mau syuting juga di Surabaya Oh, gitu. boleh. Jadi kalau emang merangkul lebih ke gaya bahasa aja. Ibarat kayak kalau lu misalkan ke Perancis, lu ngomong bahasa Indonesia gitu. Pasti mereka nggak paham kan, mereka nggak mau nyambung. Tapi kalau lu udah ngerti bahasa mereka, lu ngomong bahasa Perancis sama dia, pasti dia juga kayak akan lebih menghargai kan dan mau ngobrol sama lu. Simpelnya kayak gitu aja. Nah, ada yang menarik nih. Lu kan tadi bilang cara anak muda. Kenapa kok mainnya sasandu? Sasandu kan bukan ranah apa gimana ya ngomongnya takut di Iya, nggak kenapa ngerti nggak paham ya. gitar atau Ah, apa yang lebih modern gitu? yes, yes. Sedikit cerita ya. Sebenarnya aku main sasandu ini udah 10 hampir 11 tahun. Yes, jadi aku main dari aku SMP kelas 1. Bener-bener udah lama banget. Dan kenapa aku main sasandu? Karena sebetulnya aku tuh melihat alat musik ini tuh sebenarnya dari 2006. Pas aku kelas 1 SD tuh. Kemudian nggak sempat belajar karena waktu itu gurunya juga jauh. Ini mau belajar. Iya, nggak tahu kayak dari diri tuh kayak ngeliatnya tuh udah kepengen gitu. Oh, Singkat cerita, iya kelas 7 aku baru selesai misa nih di gereja parokiku di iya. Santa Helena. Pas keluar, tiba-tiba tuh kita tuh punya plaza gitu, kayak Iya. lahan luas. Nah, itu ada stand kecil. Nah, itu ternyata pemain sasandu juga, Oh, tapi beda orang. Dan dia waktu itu apa ngajak aku coba main, coba belajar dan kayak gak tahu kenapa kayak ada panggilan gitu. Kayak pengen belajar, kemudian dari situlah mulai aku main sasandu sampai sekarang. Dari gereja. Jadi balik lagi ke gereja lagi gitu. wes. Tapi juga banyak lah jatuh bangunnya. Tapi intinya tetap komitmen dan mau belajar terus sih. Kalau ide-ide yang kayak tadi ngomong bahas gereja ini, bahas kegiatan mungkin yang orang muda sedunia atau apa itu ide-idenya dari mana gitu itu? Ide konten ya Ide, berarti. iya, sendiri atau Kita ngambil banyak ide dari macam-macam ya. Ada yang diskusi sama tim, kemudian juga karena aku juga cukup sering jalan-jalan, aku pikir kalau misalkan contohnya nih, besok misalkan mau ke Makassar gitu, atau ke Surabaya, aku cari gitu sama teman-teman kayak tempat ziarah atau gereja apa yang bisa dibahas dengan gaya Majus Katolik gitu. Karena kita mungkin belum pernah ngebahas, mungkin orang lain ada yang udah pernah, tapi kita pengen coba bikin versi kita gitu. Supaya bikin menarik dan orang mau datang dan kunjungi. Jadi ide itu dari situ, tapi juga ada dari followers. Jadi teman-teman yang kayak rekomendasiin, kayak Mimin ke sini dong, atau kayak ke gereja atau ke Gua Maria ini, maksudnya belum banyak yang tahu gitu. Kemarin kami juga lagi kolaborasi sama satu gereja yang akan dibangun. Mereka butuh waktu 20 tahun weh buat diizinin untuk membangun gereja dan baru dapat izinnya belakangan ini. Mereka kemarin reach out ke kami minta tolong dan kami mau bantu, mau melihat apakah bisa memberikan dampak yang positif atau enggak gitu. Kalau iya berarti Majlis Katolik udah membangun sebuah gereja ibarat ya. Karena dengan berarti. bantuan kalian gitu. Jadi lebih ke nggak cuma bikin konten tapi menyentuh orang sosialnya juga supaya kita
bisa ada interaksinya gitu lah sama penonton dan Berarti saling komen-komen itu juga dibaca ya? dibaca, bener. Kami juga cukup sering ngebalesin dan banyak cerita-cerita yang menarik yang aku bilang lagi di Majlis Katolik. Ini aku mungkin cerita di bagian satu konten yang menarik ya, boleh Ya, nggak? boleh. Waktu aku pergi ke Lourdes kemarin, aku baru balik dan aku Langsung bikin Surabaya. enggak. Lourdes Surabaya, enggak. Enggak. Jadi apa 1 bulan setelah pulang, aku buat konten sama Majlis Katolik di Lourdes kan. Jadi aku ya ke sana buat konten. Ternyata di komennya tuh ada banyak followers yang kayak pernah ngalamin penyembuhan di sana. Dan itu benar-benar kayak wow. Ada yang kayak aduh aku agak sedikit lupa tapi yang benar-benar kayak udah cacat parah tapi kayak tiba-tiba dengan kayak datang ke sana dan airnya itu kan yang memang mujizatnya dari Bunda Maria. Air itu tiba-tiba menyembuhkan dan dia yang awalnya nggak bisa berdiri jadi bisa berdiri dan nggak rasa sakit lagi. Padahal kayak udah ke dokter, udah ke berbagai terapis, nggak bisa gitu katanya. Itu kalau mau dicek kontennya boleh tuh teman-teman. Itu komennya bagus banget. Dan itu Itu aku langsung demo. pin sama Majlis Katolik kayak wow, ini menginspirasi banget sih. Terus menguatkan seluruh Iya, jadi benar-benar kayak mereka bisa ceritain pengalaman spiritual mereka walaupun ya aku belum sampai segitunya, tapi ada yang di sana yang kok. ya membantu menjadi wadah buat share juga Yes, ya. betul. Sebelumnya kan banyak anak muda yang mau jadi konten kreator kayak yang tadi. Itu menghasilkan nggak sih? Jadi konten kreator. Iya. Singkatnya iya. Singkatnya menghasilkan. Tapi butuh proses. Nggak langsung bikin satu konten tiba-tiba menghasilkan itu jarang banget. Kecuali lu tiba-tiba mendadak kayak semalam kaya gitu, Untuk viral. peristiwa itu langsung ini nggak? Butuh proses sih menurutku. Karena jadi content creator itu harus membuat sebuah kepercayaan, membuat sebuah branding yang orang tuh mau kenal gitu. Ibarat kayak bikin perusahaan gitu. Kita nggak bisa kayak langsung muncul, orang langsung mau gitu. Pasti dia akan kayak ngelihat dulu orangnya kayak gimana, bikin kontennya kayak apa sih, apakah enak atau kayak cocok sama kita. Ada yang mau buatnya konten hiburan, atau ada yang mau buatnya edukasi, atau yang mau promosi, beda-beda gitu kan. Jadi kembali lagi, gimana tujuan awalnya tuh teman-teman mau jadi konten kreator tuh untuk apa gitu. Kalau aku ini aku yang maksudnya Ya. mindset aku kayak gitu. Mungkin konten kreator lain beda. Cuman kalau aku sih awalnya memang punya visinya kalau di Majlis Berkarya kayak mempromosikan tentang budaya dan juga alat musik sasandoku. Kalau Majlis Katolik ya kekatolikan gitu. Dan awalnya memang sempat ngalamin susahnya. Gak dapat penghasilan, bahkan minus. Itu udah Ada ngalamin. minus. Minus. Karena selama beberapa bulan pertama tuh coba untuk kayak bikin traveling, maksudnya kayak jalan-jalan itu kan butuh biaya. Dan di situ Ya. kayak belum dapat apa penghasilan balik gitu. Tapi pelan-pelan setelah kita udah dapat itu, orang tuh makin kenal sama kita dan makin percaya sehingga ada perusahaan, ada brand, ada content creator yang kayak tertarik sama kita dan mau kolaborasi. Disitulah mulai masuk ke penghasilannya pelan-pelan. Udah ada brand ya sekarang. Udah ada. Iya, jadi ada perusahaan yang mau kolaborasi untuk promosi apa kek, atau untuk bikin kampanye apa. Karena itu sih kalau memang sumber mata pencaharian konten kreator yang aku tahu dari situ, kerjasama. Untuk di Instagram sama TikTok ya. Kalau YouTube mungkin beda karena kan dia ada yang hitungan per jamnya segala macam. Tapi intinya kayak gitu sih. Yang penting orang juga menonton nggak konten kita dan apakah dapat hasil atau dapat sesuatu lah dari apa yang kita bikin gitu. Kalau anak muda yang cukup normal ya. Hmm, Kan kalau nggak menghasilkan sekali itu udah kayak nggak tahu kalau aku ngeliat ya kayak nyoba ngepost aja kadang like-nya nggak sampai 100 nih. Itu gimana tetap konsisten atau tetap mau lanjut gitu. ya. Apa dirimu juga merasa waktu minus apa waktu nggak ada yang nonton nih? Iya, Itu ada perasaan gitu atau ada tipsnya gitu? pasti sih. Buat kalau buat teman-teman yang memang mau bikin konten, itu harus patokin ke nilai awalnya tuh mau bikin konten karena ada tujuannya apa gitu. Kembali ke tujuannya. Mau cari duit atau memang mau kasih nilai ke orang atau mau kasih hiburan gitu kan ibaratnya. Nah, kalau emang mau fokus cari duit, ya segala cara bisa dapet sih duit. Maksudnya kayak secara kasarnya. Pandi lumpur. Padi lumpur, ya kan yang konten-konten viral yang gak jelas bisa dapet duit. Kalau emang mau dari duit ya silahkan gitu.
Tapi balik lagi ke aku, memang aku tuh balik lagi ke visi awal ya. Memang aku mau bikin karena memang aku suka dengan apa yang aku bikin gitu. Jadi mau viewsnya sedikit, mau duitnya nggak ada, ya aku tetap bikin karena emang aku enjoy kok gitu loh. Passion. Jadi benar-benar itulah konsistensinya. Jadi aku udah tahu jalannya, walaupun emang nggak gampang, ya kata Tuhan Yesus sendiri lah ya, jalannya sempit, ya kan? Ya. Yang memang kayak pasti mengarah kita ke jalan yang benar lah. Nggak gampang semuanya gitu loh. Ada perjuangan ibaratnya. Kalau yang tadi kan yang konten kreator secara umum. Nah, sekarang karena kita OMK juga mungkin Hmm. mau bahas yang konten kreator Katolik nih. Yang Katolik itu mungkin kayak OMK Surabaya gini ada tips atau buat yang mau bikin aku mau bikin yang khusus Katolik, Hmm. channel atau akun gitu. Mungkin ada tips atau apa gitu yang bisa di-share, menjanjikan atau enggak juga. Aku, tapi aku belum tahu sih di Surabaya ini maksudnya kayak kegiatan OMK-nya ada apa aja, Dok? Mungkin biar aku kebayang juga gitu. Kalau kegiatan kita kan macam-macam tergantung komunitas dan tergantung paroki. Cuma Oke. kalau anak muda yang paling asik ya nginep bareng, kayak kegiatan rekoleksi bareng, camping bareng, retreat bareng. Itu sama nggak sih kayak di Jakarta? Yang bareng-bareng nginep itu baru Iya. seru. Apalagi gratis. Waduh, kayak gratisnya enggak deh. Tapi kumpul-kumpulnya ada. Jadi tiap paroki punya sih kegiatannya kalau di Iya. daerah Tangerang, Jakarta gitu ya. Ada ya untuk anak muda, ada ya untuk pasangan suami istri dan sebagainya. Hmm. Jadi berarti di Surabaya ini lebih fokusnya ke kegiatan itu tadi, rekoleksi, Ya, mungkin kita apa sih ya? pasti fokusnya ke kegiatan-kegiatan itu kebanyakan. Dan dari keuskupan ini. Biasa masih per paroki. Kalau keuskupan itu kayak ya setahun sekali kalau ada gitu. Oke. Dan keaktifannya gimana, Dok, di sini? MK di Surabaya ini apakah aktif atau kayak biasa atau gimana? Menurut kamu, Dok? Kalau aktif secara kegiatan ya, secara kegiatan tiap paroki pasti ada sebulan sekali itu rata-rata mayoritas ada sebulan sekali, tiap minggu juga ada, tiap hari ada juga tergantung parokinya. Iya. Tapi kalau kehadiran ya sosok lah sama kayak Jakarta mungkin 20% dari data sensus gitu kali. Oke. Iya, kalau mau balik lagi ke sana ya, ke mau jadi content creator gitu. Langsung. Iya. Kalau memang teman-teman ada yang tergerak untuk jadi content creator Katolik, sebetulnya udah nggak jadi alasan lagi, maksudnya untuk nggak mau, karena wadahnya udah ada, terus contohnya juga udah ada banyak. Buktinya aku maksudnya bisa ketemu berbagai konten kreator Katolik gitu loh, yang udah maksudnya ada lebih tinggi dari aku secara angka dan sebagainya. Inspirasimu apa sih kalau yang dari Katolik? Majus Katolik, siapa inspirator aku? Yang Katolik ya? Boleh luar, boleh sini, Iya, iya. bebas. Sejujurnya nggak ada sih. Nggak ada loh. Jadi memang mengandalkan apa yang kita tahu dan ya lanjutin aja gitu. Karena kayak feedbacknya dari penonton bagus, ya berarti ini patokan kita kurang lebih. Hmm. Jadi kembali lagi di apa ya namanya, di ranah kekatolikan itu semuanya adalah pelayanan, ya kan? Hmm. Karena kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang Jadi tulus gitu. betul, ya kan? Jadi awalnya sih memang harus fokus ke sana, Hmm. karena kalau fokus ke uangnya, mending bikin bisnis aja, mending cari Eh, bisnis atau kerja apa kek. Karena pelayanan itu harus mulai dari hati gitu, dari hati kita sendiri. Dan kalau emang nggak punya hati melayani ya akan setengah-setengah untuk membuat konten, apalagi ngomongin tentang kekatolikan gitu kan. Jadi semuanya harus mulai dari hati kita dan jadi berkat ya. Kenapa begitu? Intinya aku bisa bilang begitu. Karena teman-teman pelayananku juga di Majelis Katolik ini aku juga dari awal udah ngomong kayak kalau kalian mau bagian dari kita, aku kasih dari awal nih, kita nggak ngambil uang apapun gitu loh. Kita nggak kasih kalian gaji. Aku pun juga nggak dapat gaji gitu loh dari Majelis Katolik ini. Karena kayak emang dari awal buat karena mau plan aja, mau ngasih aja gitu loh. Apa yang kita tahu, apa yang kita apa mau bagi gitu. Yang penting mereka dapat pengalaman juga at least pengalaman untuk jadi content creator dan sebagainya gitu. Berarti fokus di hatinya dulu, terus fokus, terus
fokus ke buahnya Yes. dan nggak duitnya. Betul. Mungkin duitnya itu sebagai bonusnya lah gitu. Amin. Buktinya bisa sampai ke sini ke Surabaya, ini kan juga butuh duit ya guys. Enggak kan? Jadi juga dapat buahnya di sini. Gitu. Oke. Mungkin kalau pesan-pesan kali buat konten kreator yang baru atau yang lagi bergulat, ini nggak ada yang nonton atau gimana? Mm. Ada pesan atau apa? Intinya kalau menjadi content creator tuh harus fokus untuk kembali lagi kita mau buat karena apa? Apakah mau berbagi atau mau bercerita itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan jadi content creator Katolik tuh pasti ada jatuh bangunnya. Apalagi kita maksudnya ya kita lihat aja deh kita maksudnya minoritas gitu kan di negara ini. Yang pasti kita harus tetap yakin dan percaya bahwa apa yang kita kasih itu sesuatu yang bermakna dan coba untuk bisa think outside of the box gitu loh. Berpikir untuk kayak berani ambil resiko dengan kayak coba aja kontak konten kreator itu atau misalkan coba bikin konten ini yang mungkin sedikit apa ya sensitif tapi kayak ada hasilnya nanti kayak bakal bagus gitu. Karena kalau misalkan mau jadi content creator tapi biasa aja, ya hasilnya biasa aja. Kalau misalkan mau jadi content creator yang luar biasa, ya hasilnya akan luar biasa gitu. Jadi harus fokus ke sananya juga. Jangan cuma buat karena kayak buat konsisten doang, tapi ada ceritanya, ada artinya. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja. Atau mungkin ada penonton di sini yang belum follow atau belum tahu akun Majus Katolik, bisa promo akunnya, Majus Berkarya, Majus Katolik, akunnya apa aja sih? Boleh, boleh. Gimana aja? Jadi konten yang kami buat itu Majus Berkarya dan Majus Katolik. Itu dua-duanya ada di Instagram dan di TikTok. Kalau misalkan teman-teman mau bisa langsung follow di sini. Wis. Majus Berkarya dan Majus Katolik. Keren editornya sih. Oke. Jadi itu dua akun yang kita lagi fokusin. Oke, ya mungkin gitu aja teman-teman. Ya kita ini lagi take juga di studio yang cukup baru juga di Pasturan Youth Center. Jadi gimana kesannya kalau dari studio ini, boleh lah ya. Bagus loh, maksudnya kayak dari desainnya walaupun simple tapi kayak terlihat sangat proper, sangat bagus. Nanti kalau teman-teman mau, ini terbuka untuk umum nggak? Terbuka, kalau Nah. mau sewa bisa langsung hubungi DM atau di komen di YouTube-nya. Nanti kita pasti coba reach out. Selama untuk pelayanan ya, kita pasti buka terus. Wes, ya udah, ngapain nunggu? Ini udah ada wadahnya di sini. Iya, yang mau bikin konten di Iya, sini di sini boleh. bisa. Udah loh, ada wadahnya loh. Terus kalau teman-teman juga ada usaha, mungkin OMK yang baru startup bisnis, bangun bisnis baru, bisa juga dikirim produknya ke sini, kita bantu promosiin, kita bantu endorse gratis. Nanti tinggal komen atau ya langsung reach out kita aja di Instagram. Terus ya terima kasih buat Matteo udah datang. Thank you so much. Terima kasih. Ya gitu aja dari kita. Saksikan terus jagongan bareng berikutnya di minggu depan. Dadah.